Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita ibadah seperti biasanya, kita masuk jam 7. Nah sekarang sebelum kita ibadah, mari kita persiapkan dulu Kidung Jemaat dan Alkitabnya. Yang kedua, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya semangat untuk memuji Yesus. Nah sekarang kita bernyanyi dari nyanyian rohani, Ku Masuki Gerbangnya. Kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita yang baru. Terlebih kami masih boleh datang ke hadapan-Mu untuk beribadah bersama-sama dengan anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah. Kami akan memulai ibadah kami, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan segenap hati kami, sehingga nama Tuhan kami permuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Tita di minggu hari ini yaitu tita yang ke-9 dan tita yang ke-10. Tita yang ke-9, jangan engkau berdusta. Tita yang ke-10, jangan engkau mengingini akan rumah sesamamu, jangan engkau mengingini istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Dan adik-adik, hafalan untuk minggu ini terdapat di Matius 26
ayat yang ke-64. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, engkau telah menyatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Sekali lagi untuk hafalan di Matius 26 ayat yang ke-64. Dan ayat hafalan di minggu ini dikumpulkan pada hari Jumat paling lambat di grup WA guru-guru sekolah minggu beserta dengan orang tua. Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Amin. 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi ada digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Amin. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Amin. Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Markus 14 ayat 49. Padahal tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkapku, tetapi haruslah digenapin yang tertulis di kitab suci. Amin. Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku,
tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Kamu tidak menangkap aku, tapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Amin. Terima kasih. Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Amin. Terima kasih. Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Markus 10 ayat 40 siang. Hari-hari doa yang rabdo tamu di bagas joro mangajari sadong di takopamu au alain yang maju pangin nadido ni surati. Amin. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Amin. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di dalam Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di kitab suci. Amin. Markus 14 ayat 49. Padahal aku tiap-tiap hari ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkapku. Tetapi haruslah digenapi tertulis di dalam kitab suci. Amin. Nomor 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi harus digenapi
yang tertulis di dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kalian, mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak pernah menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Amin. Warta untuk minggu ini, yang pertama, adapun persembahan di ibadah sekolah minggu di minggu yang lalu berjumlah Rp171.000. Adik-adik jangan lupa tetap kumpulkan persembahan, boleh dititipkan ke situa lungguh masing-masing atau ke kakak atau inang guru sekolah minggu. Yang kedua, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat berulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Semoga panjang umur, tetap sehat, dan dijawab Tuhan segala doa dan permohonannya. Oke, shalom adik-adik, ini warta tambahan. Dalam rangka menyambut Paskah, kita akan mengadakan lomba. Lombanya itu akan diadakan Sabtu tanggal 20 Maret 2021 dan juga Minggu 21 Maret 2021, jadi minggu depan. Nah, karena waktunya hanya sebentar lagi, kakak akan bacakan ya. Sabtu tanggal 20 Maret, lomba vokal solo horong 1 dan horong 2. Lomba mencocokkan warna horong 1, lomba balap lari horong 2. Untuk lagu yang akan dinyanyikan nanti diinformasikan di grup WA, oke? Dan Minggu 21 Maret 2021, lomba cerita Alkitab horong 3 dan 4, lomba membuka Alkitab horong 3 dan 4. Lomba ini akan diadakan di gereja. Nanti informasi selanjutnya diupdate di grup WA, oke? Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1 dan 2. Adik-adik sekolah minggu semuanya, sebelum kita mendengarkan khotbah minggu pagi ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan anugerah-Mu. Engkau memperbolehkan kami beribadah Tuhan bersama dengan teman-teman kami, begitu juga bersama dengan orang tua kami Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukannya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, minggu untuk khotbah minggu terdapat di Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-57 sampai ke-68. Abang bacakan ya untuk adik-adik semuanya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya,
walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan cerita tentang ketika Yesus berada di hadapan mahkamah agama. Yesus sedang dituduh, Yesus sedang dipojokkan, sedang diadili dengan dibawanya saksi-saksi dusta supaya Yesus itu disalahkan. Tetapi sebenarnya Yesus tidak melakukan hal kesalahan apapun. Tetapi Yesus tidak langsung marah. Yesus tidak memberontak dengan dia dituduh. Tetapi Yesus dengan tenang dan menjawab tentang kebenarannya. Adik-adik sekolah minggu, secara tidak langsung Yesus mau mengajak kita. Tuhan Yesus telah mengajar kita bagaimana caranya kita untuk tetap tenang, untuk kita tetap sabar ketika ada teman kita sedang menuduh kita yang sebenarnya kita tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi Yesus di dalam cerita ini mau mengajarkan kita. Seperti contohnya ini, ada 2 orang adik dan ada banyak temannya yang sedang bermain di dalam rumahnya. Sang adik ini sedang bermain dengan mainan yang banyak di lantai bersama dengan kakaknya dan juga bersama dengan teman-teman yang lain. Ketika adiknya ini sedang bermain, abangnya bingung, di mana mainan saya tadi ya? Dia tanya dengan adiknya, adik, kamu ya yang mengambil mainan abang tadi? Jawab adiknya, enggak bang, aku enggak ngambil mainan abang. Langsunglah abangnya ini tanya sama temannya, kamu lihat kan tadi adik saya kan ngambil mainan saya? Ya kan, kamu lihat kan? Temannya menjawab, karena didesak, iya tadi saya lihat. Tetapi adiknya tidak melawan, adiknya tetap diam. Abangnya tetap saja menuduh adiknya supaya ngaku di mana diletakkan mainannya. Setelah dicari-cari, ternyata ketemu di kamar abangnya itu, di mana tempatnya itu diletakkan di tempat semula. Ternyata abang ini tidak atau belum mengambil mainannya. Dia belum bermain dengan mainannya, tapi mainan itu masih berada di tempat yang semula. Tapi dia sudah menuduh adiknya bahwa adiknya lah yang mengambil mainannya itu. Adik-adik sekolah minggu,
dengan ilustrasi dengan cerita yang abang berikan, bahwa dalam setiap pertemanan kita pasti kita akan mengalami hal yang seperti itu. Kita pasti pernah disudutkan, kita pasti pernah disalahkan yang sebenarnya kita tidak lakukan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita harus tetap tenang, kita harus mengatakan kejujuran walaupun itu hal yang susah. Tapi Yesus akan memberikan kasih karunia-Nya kepada adik-adik semua yang mau untuk berkata jujur, dan adik-adik juga harus berbuat baik kepada sesama. Karena Tuhan Yesus telah mengajarkan tidak boleh kita untuk menuduh teman kita yang sebenarnya teman kita tidak berbuat. Karena Tuhan Yesus tidak suka dengan adik-adik sekolah minggu yang menuduh temannya untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak dia lakukan. Oke deh adik, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, boleh mengajarkan kami bagaimana kami untuk bersikap tenang, bagaimana kami untuk bersikap sabar ketika kami dituduh, ketika kami dipojokkan Tuhan dengan hal yang sebenarnya tidak kami lakukan. Ajari kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kau berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu di dalam setiap persekolahannya, di dalam membantu orang tuanya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberkati adik-adik sekolah minggu sekalian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan khotbah, kita bernyanyi dari lagu pujian bersyukur kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Untuk menutup kebaktian, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.